Pada tahun 1850, seorang pemuda asal kota New York yang bernama Herman Melville sengaja datang ke Pulau Nantucket untuk menemui seorang pelaut. Dalam cuaca yang ekstrim, mas-mas ini tetap bertekad untuk datang demi menemui Tom Nickerson, salah seorang pelaut yang survive dari kecelakaan perahu 30 tahun sebelumnya. Someone here for you, my love. Dengan menyodorkan gepokan uang, Herman Melville yang berprofesi sebagai penulis novel ini hendak melakukan wawancara dengan Tom. Herman meminta Tom untuk bercerita mengenai hal yang sesungguhnya tentang sosok ikan paus buas karena ia yakin bahwa cerita yang ia baca dari artikel koran gak sepenuhnya benar. Namun ternyata si pelaut gaek ini jadi urung bercerita. Pusing karena ujuk-ujuk dilepeh, Herman hendak cabut namun ia ditahan oleh sang nyonya. Tante ini minta Herman sedikit mengerti karena suaminya itu memang mengalami goncangan jiwa yang berkepanjangan. Sama istrinya pun ia nggak pernah mau cerita mengenai insiden tersebut. Please, just let me talk to him. Please. Akhirnya setelah didesak oleh sang istri yang membutuhkan uangnya, Tom bersedia untuk cerita. Only as much as is necessary. Mulailah cerita film melaju dalam alur flashback cerita 30 tahun yang lalu saat kapal laut Essex itu berakhir rungkat di tengah lautan. Seorang pemuda yang gagah berani, dia bernama Owen Chase, sedang merasa excited hari itu karena ia akan menjalani peran barunya sebagai kapten dari sebuah kapal laut besar bagi penjelajahan berikutnya. Saat itu di Pulau Nantucket, perdagangan dari komoditi ikan paus sedang meroket. Permintaan terus mengalir, pasar lelang ikan paus selalu ramai dengan para peminta. Owen kemudian datang ke kantor pemilik kapal laut Essex yang seyogianya akan ia kapteni, namun ternyata sang pemilik malah ingkar janji. Owen disyaratkan harus bisa bawa 2000 barel minyak paus dulu sebelum ia diserahi jabatan kapten, padahal sebelumnya sang pemilik sudah janji. Mereka ternyata sudah memiliki kandidat lain sebagai kapten pada pelayaran kali itu, seorang anak muda yang malah belum berpengalaman. Anak muda ini bernama George Pollard. George ini adalah anak dari seorang pemburu paus yang legendaris. Meskipun kesal karena merasa ditipu, Owen Chase tetap menerima tawaran kerja tersebut meskipun tetap posisinya hanya sebagai asisten kapten kapal. Ia akan bekerja di bawah komando seorang pemuda yang masih kurang berpengalaman. Owen pun pulang untuk bersiap-siap. Ia terus saja menggerundel maki-maki majikannya yang sudah menipu dirinya mentah-mentah. Menjadi kapten dari sebuah kapal laut pemburu paus adalah obsesinya. Dia merasa tidak punya kehabisan lain yang bisa ia andalkan selain menjadi pemburu ikan paus. Namun demikian, pada akhirnya ia pun berangkat dan berjanji kepada istrinya bahwa ia nggak akan jadi Bang Toyib. George Pollard sendiri dilepas oleh ayahnya sang pemburu paus legendaris yang membekalinya dengan pesan bahwa sebagai kapten, George tidak boleh bersikap friendly. Ia harus bersikap sebagai seorang bos yang sesungguhnya. Dengan diiringi doa oleh para warga Nantucket, berangkatlah kapal laut Essex ini untuk menjelajah lautan, berusaha memburu minyak ikan paus yang sangat berharga, sehingga membuat desa mereka bisa menjadi desa yang berkecukupan. Di dalam kapal laut sendiri, Tom yang diperankan oleh Spider-Man muda adalah bungsu dari semuanya. Ia masih berumur 14 tahun dan itu adalah kali pertamanya dia melaut. Di sini juga kita akan bertemu dengan Mr. Thomas Lebeau yang berperan sebagai Matthew Joy, salah seorang komandan bawahan Pak Kapten. Mereka ini antara Owen dan Matthew rupanya sudah sering barengan melakukan perjalanan bersama. Baru di dalam kapal laut ini Owen berkenalan langsung dengan George Pollard. Sang kapten muda ini rupanya tidak arogan. Ia mencoba untuk menghargai rekan-rekannya yang lebih senior. Mr. Chase, haul short the anchor. Yank to the windlass, topmen aloft. Look lively, alive. Saat memulai keberangkatan, belum apa-apa kapal laut Essex sudah mengalami masalah. Layarnya tidak kunjung juga mau terkembang. Para kru terus melakukan usahanya namun sang layar tidak juga mau terkembang. Akhirnya Owen Chase yang turun sendiri. Dengan cekatan dan gagah berani, ia menaiki palang kapal laut untuk melakukan tindakan agar layar perahu tersebut bisa terkembang. Sukseslah sang pelaut senior ini melakukan tugasnya yang kemudian membuatnya semakin dieluk-elukan oleh para kru. Hal itu membuat sang kapten malah jadi iri melihat kelihayan asistennya. Setelah itu semuanya kemudian beristirahat makan. Pak Kapten makan dengan ditemani oleh Owen dan Matthew. Di sini George Pollard mulai menyinggung asal-usul Owen yang berasal dari keluarga petani, bukan dari keluarga pelaut seperti dirinya. Owen berusaha tidak meladeni, namun Pak Kapten yang mulai dengki dengan Owen malah lanjut nanya urusan pribadi. Hal itu membuat Owen jadi gerah, ia pun keluar dari ruangan. Owen memilih untuk bergabung dengan para kru.
Fokusnya saat itu hanyalah satu, agar secepat mungkin kapalnya bisa mengangkut minyak paus sebanyak 2000 barel agar bisa cepat pulang nengokin sang bini. Melihat Tom yang mulai kena mabok laut, Owen membawanya keluar dan sekalian dia bikin anak baru ini muntah-muntah. Disinilah si Tom ini mulai kenal dengan Owen. Esok harinya suasana laut sedang tenang, Owen memberi komando kepada para kru agar men-setting kapalnya pada kecepatan yang sedang saja. Namun tiba-tiba Pak Kapten muda muncul, ia langsung menyuruh Owen agar men-setting kapal pada kecepatan gaspol. Owen pun terpaksa mengikuti kemauan kaptennya dan kapal pun mulai melaju dengan kencang. Di sebuah titik, Owen melihat bahwa mereka akan segera berhadapan dengan badai yang besar. Ia mengusulkan agar Pak Kapten mau menurunkan kecepatan. Pak Kapten ternyata nggak mau menerima usulan dari bawahan. Ia memerintahkan agar kapal itu terus melaju untuk bertemu dengan badai. Alasannya bahwa sebagian kru masih harus mendapatkan ujian. Owen dan Matthew hanya melongo saja ketika badai makin dekat dan Pak Kapten masih ingin terus melaju. Pada akhirnya kapal laut itu pun harus ketemu dengan badai tersebut. Sebisa mungkin para kru berusaha untuk menyelamatkan diri. Kapal laut itu makin lama makin tidak terkendali. Isi dari kapal laut ini pun porak-poranda dihantam badai. Owen dan Matthew sempat melakukan tindakan untuk menurunkan layar puncak. Makin lama makin serem, barulah Pak Kapten meminta agar kapal laut itu berputar balik arah, namun kondisi sudah keburu telat, mereka tidak mungkin terhindar dari pusaran badai. Untungnya badai itu keburu lewat sebelum kapal laut ini mengalami kerusakan yang lebih parah lagi. Setelah itu, sementara para kru beres-beres isi kapal laut, Owen dipanggil masuk ruangan Pak Kapten. Kapten muda ini meminta Owen agar esok hari sepagi mungkin mereka balik arah ke dermaga Nantucket untuk memperbaiki kerusakan, dan Owen diminta untuk mengakui bahwa kesalahan itu akibat dirinya yang mengabaikan komando kapten. Owen tentunya kaget mendengar titah itu. Sudah mah ia yang harus diminta tanggung jawab. Balik ke dermaga tanpa membawa satu tetes pun minyak paus adalah sebuah aksi yang hina. Pak Kapten ia minta agar mempertimbangkan lagi keputusannya. Pada akhirnya kapal laut itu pun memang tidak jadi balik ke dermaga. Mereka terus lanjut dalam perburuannya mencari ikan paus. Setelah melakukan perjalanan selama 3 bulan lamanya, akhirnya mereka tiba di sebuah lokasi di Samudra Atlantik. Para pemburu ikan paus ini menemukan apa yang mereka cari. Semburan-semburan air yang memancar dari lautan, pertanda keberadaan habitat ikan paus sedang terlokasi. Perahu sekoci pun diturunkan. Owen dan kapten dan beberapa orang kru kemudian turun untuk memburu mereka. Owen dengan panah besinya berhasil menembak satu ekor ikan paus. Namun ikan yang diharap bisa langsung koit ini tidak kunjung menyerah. Ikan paus ini malah makin beringas, dia terus bergerak. Paus ini terus bergerak dan sekarang malah turun ke dasar laut. Tambang yang dimiliki perahu Owen makin lama makin surut. Krunya perahu Owen sampai harus minta sambungan tali dari perahu milik Matthew agar bisa menangkap paus ini. Namun makin pendek tali itu tertarik, paus itu belum mau juga untuk menyerah. Matthew sudah stres saja, dia bersiap untuk memutuskan tali tambangnya sebelum perahunya ketarik ke dasar lautan, namun dicegah oleh Owen. Tali tinggal bersisa 10 meter lagi, barulah tarikan itu pun berhenti. Tim kapal Essex telah berhasil menangkap paus pertamanya. Mereka segera menarik paus ini ke pinggiran kapal lautnya dan melakukan pencincangan. Minyak yang mereka incar berada di areal kepala, jadi sementara bagian daging mereka olah untuk dijadikan barbecue, bagian kepala mereka angkut untuk diambil minyaknya. Saat itu olahan minyak bumi belum ditemukan, baru sumber minyak ikan inilah yang bisa dipergunakan sebagai bahan bakar. Tom sebagai kru yang paling mungil, kebagian jatah untuk masuk ke dalam kepala ikan untuk mengambil minyaknya di sela-sela yang sulit untuk terjangkau. Seorang kru memberikannya beberapa dahan tanaman untuk mengurangi bau amis yang akan ia hirup selama berada di dalam tubuh ikan tersebut. Begitu Tom mendarat di dalamnya, rasa mual dan pening dan muntah pun tidak bisa dihindarkan. Setelah mendapatkan hasil di lokasi itu, beberapa waktu kemudian mereka sangat kesulitan untuk menemukan paus-paus tersebut. 1 tahun sudah perjalanan, mereka masih belum memenuhi targetnya. Orang-orang sudah makin stres. Kapten Pollard jadi lebih sering menyendiri di dalam kamar, sementara Owen sendiri makin puyeng karena lama gak nyicipin bini. Suatu hari mereka mendarat di sebuah lokasi di wilayah Ekuador, Amerika Tengah. Untuk sementara mereka memutuskan rehat dulu di wilayah tersebut. Para penduduk suku Indian menyambut mereka dan para kru ditugaskan
untuk menjual sebagian dari minyak paus untuk ditukar dengan akomodasi sementara mereka berada di sana. Di situ Kapten Pollard dan Owen ketemu dengan seorang kapten dari kapal laut Santa Maria asal Spanyol. Mereka ini sama-sama dari kapal ekspedisi pemburu minyak paus. Mereka pun berbincang. Kapten Clemente bercerita bahwa mereka sekarang sudah terdampar di daerah itu karena kapal lautnya sudah rusak. Padahal sebelumnya mereka sempat menemukan sebuah habitat paus yang luar biasa suburnya. Sepanjang mata memandang, sekeliling mereka adalah paus-paus yang lagi matang-matangnya buat diburu. Tim dari Essex langsung ngiler mendengarnya. Namun ada satu ganjalan yang sangat menantang yang sempat membuat perahu Kapten Clemente rusak dan 7 orang dari krunya meninggal dunia. Kapten Clemente menyebutkan bahwa di wilayah itu terdapat pula satu ekor paus yang gedenya segede gaban, seekor paus putih yang panjangnya sekitar 100 meter. Paus itulah yang telah memporak-porandakan kapal lautnya. Tim dari Essex hanya menganggap bahwa si Kapten Clemente ini lagi mabok arak. Mereka yang udah kadung haus hasil tangkapan sangat tergiur untuk panen besar di wilayah itu. Kapal laut dengan para kru yang ambisius ini pun segera kembali meluncur menuju wilayah di dekat lintang Khatulistiwa. Meskipun demikian, keputusan ini membuat sebagian kru menjadi resah karena mereka nggak siap untuk berlayar sejauh itu. Pesan tersebut disampaikan oleh Mr. Coffin, yang mana dia ini masih sepupuan dengan Pak Kapten. Mr. Coffin menyesalkan keputusan sepupunya yang ia tuduh telah banyak terpengaruh oleh Owen. Perjalanan menuju lintang Khatulistiwa hanya untuk mengubur paus dianggapnya sudah nggak waras. Namun demikian, sama halnya dengan Owen, Pak Kapten kini sudah sangat berambisi untuk bisa pulang dengan membawa kejayaan. Dia menyuruh Mr. Coffin untuk diam, jangan berani-berani lagi mengintervensi perintahnya, mentang-mentang mereka saudaraan. 2 bulan berikutnya mereka terus mengarungi samudra, sampailah kemudian mereka di sebuah spot di wilayah Samudra Pasifik. Semburan air kembali terlihat dari kejauhan. Semangat menggelora serta-merta mengalir ke jiwa para pelaut. 3 perahu Skocie itu diturunkan berbarengan. Mereka masing-masing mempunyai misi untuk mengantongi paus-paus. Mereka membidikan panah-panah besinya, namun berbeda dengan sebelumnya, paus di RW sini sangat lincah-lincah. Panah-panah itu luput dari targetnya. Sebuah hantaman menerpa perahu Owen CS yang mana kemudian disusul dengan hantaman berikut yang mengakibatkan perahu Skocie itu ambyar jungkir balik. Para penumpangnya terjungkal masuk ke lautan. Paus itu kemudian mengibaskan ekornya yang disusul dengan gibasan berikut seakan hendak mempertegas omongan Kapten Clemente bahwa waktu itu dia nggak lagi mabok arak. Jadi sementara 2 perahu lain masih asik berburu, perahu Owen segera melipir menuju kapal induk. Owen berkeputusan untuk terlebih dahulu memperbaiki perahu mereka. Saat sedang sibuk memperbaiki perahu tersebut, sebuah hantaman keras datang menghajar kapal laut Essex. Beberapa kru sampai terpental karena goncangannya. Kru yang di bawah kapal kemudian memanggil dan Owen datang memeriksa kondisinya. Kerusakan telah terjadi akibat dari goncangan tersebut. Hantaman itu dilanjut dengan terjangan berikutnya yang mengakibatkan bolongnya badan kapal laut Essex. Sang paus raksasa yang marah sedang berusaha mendobrak perahu besar ini. Paus raksasa itu seperti marah karena mendapat gangguan dari para pendatang. Dia terus menggoyang kapal laut tersebut hingga akhirnya The Essex harus mengalami kerusakan yang fatal. Untuk menanggulangi amarah sang paus, Owen kemudian mengambil panah besi paling besar yang mereka miliki. Dia menunggu hingga paus itu mendekat agar lemparan panah tersebut tidak mungkin meleset dari target yang dikehendaki. Terkena tancapan panah dari lemparan Owen, paus ini bereaksi dengan menggibaskan ekornya pada badan kapal. Setelah itu, paus itu pun bergerak dan menarik tali pada kail yang mengikatnya. Dengan tenaganya yang sungguh luar biasa, tarikan paus ini kemudian membuat pilar dari kapal laut Essex tumbang dan kapalnya sendiri jadi oleng dan ringsek. Seiring dengan lepasnya kail pada badan sang ikan, kapal laut Essex pun berubah bentuk jadi bangkai kapal. Perahu Kapten Pollard yang masih asik berburu baru sadar ketika akhirnya mereka melihat bahwa kapal induk mereka sudah cacat. Maka dari itu, dia pun segera menyuruh krunya untuk segera balik barisan. Sampai di depan kapal laut kebanggaannya, Kapten Pollard begitu terhenyak melihat kondisi di Essex sudah sedemikian ringsek total. Ketika Owen memberitahu penyebab kerusakan kapal mereka, Kapten Pollard yang melihat sendiri keberadaan paus raksasa itu kali ini tidak berusaha menyalahkannya. Ia segera menyuruh anak buahnya untuk bersiap meninggalkan The Essex dan sebisa mungkin mereka membawa perbekalan konsumsi yang bisa mereka bawa. Maka dari itu sibuklah mereka mengangkut tetek bengek dapur ke dalam perahu Skocie sebagai bekal bagi mereka melepaskan diri dari kepungan samudra. Buku log harian Pak Kapten dan minyak paus hasil buruan pada akhirnya jadi terbuang sia-sia.
Kapal laut itu pun pada akhirnya terbakar ketika satu drum minyak paus tumpah dan mengenai cempor yang terjatuh. The Essex kini sedang dilahap api, sementara Owen sendiri masih berada di dalam kapal berusaha untuk membawa senapan milik pribadi. Owen terjun menyelam menghindari api dan akhirnya bisa bergabung dengan rombongan perahu skoci yang sudah pada jalan duluan. Perahu skoci ini pun mulai menjauh dari kobaran api seiring dengan karamnya kapal laut The Essex andalan dermaga Nantucket. Lesu dan lunglai sudah harus dirasakan oleh semua kru. Perjalanan jauh mereka berakhir dengan nihil dan masih harus menghadapi tantangan yang tidak kalah menyeramkan. Saat itu mereka sedang berada dalam jarak 2000 mil laut dari pantai barat benua Amerika bagian selatan. Suasana yang mencekam itu diperburuk dengan munculnya suara lenguhan sang paus yang tiba-tiba terdengar. Paus raksasa ini rupanya masih belum mau melepaskan mereka. Stres itu membuat Mr. Coffin jadi meledak. Ia berdiri dan menodong Owen menyuruhnya untuk menyesali tindakannya telah membawa mereka sejauh itu. Suasana tambah mencekam karena Matthew pun balik menodong dan Mr. Coffin tidak juga mau menurunkan pistolnya. Meskipun pada akhirnya Kapten Pollard bisa membuat sepupunya itu untuk pasrah, Henry Coffin pun balik duduk dalam keputusasaan. 12 hari sudah mereka terapung di tengah samudra dan sepertinya posisi mereka masih juga belum beranjak. 3000 mil arah menuju pulang harus mereka lalui. Kini kondisi sebagian kru termasuk itu Tom Nickerson sudah benar-benar lemah. Suatu malam mereka harus terkena goncangan badai yang mengakibatkan hanyutnya seorang kru dan Matthew harus terkena benturan keras. Di kejauhan, Owen melihat sosok paus raksasa itu ada di sekitar mereka. Esoknya hari mulai cerah, namun kondisi Matthew sudah sedemikian repot. Owen memeriksanya, rupanya kepala Mr. Slebeu mengalami luka parah akibat benturan semalam. Owen meminta kru untuk memberikannya air lebih meskipun ia tahu bahwa persediaan makin terbatas. Hari ke-34 mereka terdampar di tengah lautan, jatah makanan yang tersedia sudah semakin menipis. Tiba-tiba seorang kru melihat pemandangan sebuah daratan berada dekat dari posisi mereka. Owen segera berteriak menyampaikan info tersebut kepada dua perahu lain. Para kru langsung bersemangat untuk kembali mengayuh dayung perahunya. Namun sesuatu di kejauhan membuat Owen berhenti. Ia merasa melihat pemandangan si paus putih, maka dari itu ia pun segera menyiapkan senapannya untuk menghadang paus tersebut. Laju perahu itu ternyata telah memancing sang paus untuk segera mendekat, maka dari itu tak ayal dua perahu skoci yang berada di depan langsung ambyar kena sikat. Berikutnya perahu Owen dan kawan-kawan yang kena sundul si paus raksasa yang dendam dengan mereka. Perahu-perahu skoci ini pun pada terbalik, berikut dengan beberapa orang kru yang meninggal seketika. Owen dengan orang-orang yang masih selamat berakhir terdampar di pulau antah berantah itu. Tidak seperti sebelumnya, kini Owen mulai merasakan rasa takut yang tak terhingga. Berada di pulau itu, setidaknya mereka bisa mendapatkan sumber makanan di sekitar. Telur dari burung camar, dan ikan yang terjebak di sela-sela karang. Namun demikian, daratan itu ternyata hanyalah sebuah pulau kecil yang bernama Pulau Dusi. Mereka tetap masih berada dalam kepungan samudra. Mereka akan terus bertahan di lokasi itu dengan terus menyalakan api, berharap suatu hari sebuah kapal laut lewat dan melihat keberadaan mereka. Sambil mengisi waktu, mereka berusaha untuk memperbaiki perahu skocinya hingga suatu saat Owen tiba di sebuah lokasi gua dan melihat pemandangan yang mengenaskan. Ia membawa semua temannya ke lokasi itu dan melihat tulang belulang manusia yang sepertinya adalah para manusia terdampar seperti mereka. Berada di lokasi tersebut, mereka tidak bisa berharap akan datang kapal laut lewat. Daripada mati seperti orang-orang itu, Owen mengajak para rekan agar mereka kembali mengarungi lautan mencari jalan pulang. Malam itu, orang-orang ini pun mulai sibuk mempersiapkan diri. Di sini, Owen mulai mengajak Kapten Pollard untuk berdamai dan saling introspeksi. Kapten Pollard rupanya sudah sampai pada pemikiran yang sama. Ia kini tidak lagi mempermasalahkan asal-usul masing-masing. Berada dalam kondisi yang sama, mereka adalah sesama rekan sepenjelajahan. Meskipun dalam hal pemasrahan diri, mereka masih berbeda. Owen sudah menyadari kearoganan dan ketamakannya. Pollard masih tetap tidak mau terima bahwa mereka hanyalah butiran debu saja di alam semesta. Esok paginya, para pejuang ini mulai bersiap untuk berangkat, meskipun 4 orang di antaranya menyatakan diri tidak sanggup untuk balik melaut. Keempat orang itu termasuk dengan Matthew yang sudah tidak berdaya.
Owen meskipun ia ingin agar sahabatnya itu bisa pulang bersamanya, melihat kondisi temannya yang sudah sedemikian lemah, ia tidak tega untuk memaksa. Kedua sahabat ini pun berpisah dengan pengharapan semoga suatu hari mereka bisa kembali nongkrong bareng di dermaga Nantucket. Owen berjanji bahwa hal pertama yang akan ia lakukan setiba di Nantucket adalah kembali berlayar untuk menjemput Matthew. 3 perahu kecil ini pun pergi untuk kembali mengarungi samudra dengan meninggalkan keempat rekan mereka. Hari itu total hari ke-48 mereka terdampar di lautan. Kondisi para pelaut sendiri sudah makin berdekat dengan ketidakwarasan. Dalam pandangan yang nanar, Owen melihat bahwa perahu Kapten Pollard kini posisinya sudah menjauh dari perahunya. Saat itu mereka sadar bahwa seorang di antara mereka sudah ada yang meninggal. Seorang kru hendak segera membuangnya ke lautan, namun Owen mencegahnya. Bagi dirinya mungkin teman satu ini memang berada di sana untuk membantu mereka. Owen mengusulkan sesuatu yang membuat Tom kecil mengalami guncangan jiwa yang berkepanjangan. Untuk menyambung hidup, dibuat kesepakatan bahwa mereka akan memanfaatkan tubuh Peterson sebagai sumber makanan para anggota. Mereka membedah tubuh orang ini dan mengeluarkan semua organ. Sementara tubuhnya langsung dibuang ke lautan, organ-organ manusia ini yang kemudian jadi santapan. Sementara itu di perahu Kapten Pollard sendiri terjadi kondisi yang hampir sama. Mereka sudah pada kondisi darurat makanan dan cara mereka adalah untuk mengundi siapa yang akan dibunuh untuk menjadi santapan para temannya. Hasil undian saat itu adalah Kapten Pollard yang akan jadi santapan. Henry Coffin sang sepupu yang diwajibkan menjadi eksekutor, namun pemuda ini tidak punya cukup nyali untuk membunuh sepupunya sendiri. Ia lebih memilih mengorbankan diri daripada harus menjadi sosok pembunuh Pak Kapten. Henry Coffin melakukan bunuh diri. Hari ke-71 pada akhirnya, kedua perahu itu saling bertemu di sebuah titik, sementara perahu ketiga entah pergi kemana. Mungkin sudah tersesat ke lautan yang lebih dalam lagi. Saat itu tiba-tiba sang paus putih kembali muncul di hadapan mereka. Mereka yang kondisinya sudah terlalu lemah terpaksa harus menguatkan diri untuk melawan musuh mereka. Owen langsung bersiap untuk melontarkan tombak besi senjatanya. Kali ini ia harus benar-benar bisa membunuh binatang buas itu. Tiba suatu momen ketika paus itu mendekat dan lewat saja di antara kedua perahu, namun ternyata Owen malah dihinggapi rasa ragu. Apalagi ketika kemudian dia bertatapan langsung dengan makhluk buas ini, Owen merasa tidak seharusnya dia menyerang seekor hewan yang sudah tidak berniat membahayakan mereka. Ia menurunkan tombaknya dan harus membuat Kapten Pollard kecewa. Paus besar yang sejak dari awal memburu mereka itu pun serta-merta pergi, seperti sudah berdamai dengan para pengganggunya. Beberapa waktu kedua perahu ini mengambang berdampingan, akhirnya mereka pun terpisah juga oleh gibasan air laut. Pada hari ke-87, perahu Kapten Pollard berhasil ditemukan oleh sebuah kapal laut. Sementara perahu Owen dan kawan-kawan masih harus menunggu sampai hari ke-90 sebelum berjumpa dengan nasib baik. Saat itu kondisi Owen sendiri sudah sedemikian lemah, ia mengalami halusinasi. Malah Tom yang saat itu masih tersadar, ia melihat burung-burung camar berterbangan di atas perahunya. Tom melihat bahwa mereka sudah begitu dekat dengan daratan. Ia berusaha membangunkan Owen dan seluruh teman, namun mereka sudah terlalu lemah untuk memberikan respon, bahkan bagi kabar baik sekalipun. Saat itu perahu mereka sudah berada di wilayah Chili. Semuanya berhasil terselamatkan dan diurus oleh penduduk lokal sampai kondisi mereka segar kembali. Mereka stay di sana sambil menunggu adanya kapal laut yang hendak berlayar ke Pulau Nantucket. Barulah 3 bulan kemudian, pada tanggal 11 Juni 1821, para penjelajah ini tiba di dermaga Nantucket. Mereka disambut oleh para penduduk meskipun hanya sepi yang menjadi musik pengiringnya. Semuanya merasa speechless membayangkan bagaimana orang-orang ini masih bisa hidup setelah nyasar sekian lama di lautan. Sebagian detail dari kisah survival itu masih tetap Tom simpan hingga sekarang ini ketika ia sedang berbicara dengan Herman Melville. Owen sendiri mendapatkan sambutan dari istri tercinta yang ternyata sudah melahirkan seorang anak perempuan. Setidaknya, dia masih mendapatkan happy ending dari perjalanan yang panjang dan mengerikan itu. Namun, Owen tidak lantas bisa bersantai. Tiba di dermaga, dia segera diminta untuk menghadap kantor pemilik kapal. Bersama dengan Kapten Pollard yang sudah tiba duluan, mereka sebagai kapten dan asisten diminta pertanggungjawaban. Pollard bersama ayahnya dan juga pihak pemilik kapal sebelumnya mereka sudah berdiskusi bahwa mereka tidak akan mengungkap sebab musabab karamnya kapal Essex.
Mereka yang bergerak di bidang industri minyak tidak mau membuat sebuah kondisi horor bahwa perjalanan memburu minyak akan beresiko kapal mereka hancur diterjang ikan paus. Pollard meminta kerjasamanya dari Owen untuk bisa bersikap pragmatis dengan tidak membahayakan prospek industri mereka sendiri. Pihak pemilik kapal laut sudah menyiapkan jawaban untuk Owen. Owen yang merasakan betapa berbahayanya penjelajahan di lautan tentu saja menolak untuk memberikan keamanan bagi para pemilik kapal. Ia ingin memberikan keterangan yang sesungguhnya. Owen juga menyarankan agar George sebagai orang yang juga ikut mengalami kejadian horor kemarin seharusnya bersikap sama dengan dirinya. Owen memilih untuk pergi dan tidak lagi mempedulikan masa depan karirnya di dermaga Nantucket. Beberapa hari kemudian ketika akhirnya George Pollard yang akhirnya sendirian dimintai keterangan resmi oleh pihak majelis perkapalan dermaga Nantucket, dia pun akhirnya bersikap sama dengan Owen dan memberikan keterangan yang sebetulnya mengenai insiden karamnya kapal laut The Essex. Keterangan yang pada akhirnya ditutupi dan direkayasa oleh pihak dermaga agar tidak membuat cerah para investor. Kapten Pollard lanjut menjadi kapten kapal namun tidak untuk pelayaran berburu paus. Ia masih tetap berusaha untuk mencari paus putih itu, namun tidak pernah menemukannya. Owen sendiri begitu sampai di dermaga langsung menepati janji untuk menjemput Matthew ke Pulau Ducie, namun temannya itu ternyata sudah meninggal. Lain nasib dengan 3 teman lainnya yang secara menakjubkan ternyata masih bertahan hidup. Owen menyelamatkan semuanya, lalu ia pun bersama dengan keluarga hijrah ke kota New Bedford. Dia berakhir menjadi kapten kapal laut seperti cita-citanya, meskipun kali ini untuk kapal perdagangan. Selesailah wawancara semalaman itu, Herman Melville merasa sangat tergerak mendapatkan cerita tersebut. Namun pada akhirnya ia berkeputusan untuk tidak membuat sebuah karangan autobiografi, ia akan menyadurnya sebagai cerita fiksi. Sosok Owen Chase menjadi inspirasinya untuk menciptakan sosok seorang Kapten Ahab, tokoh legendaris dari novel Moby Dick yang berlayar melintasi samudera untuk menuntaskan dendamnya kepada seekor ikan paus raksasa. Sosok seorang pria pemberani yang pergi kemanapun ia harus pergi, bahkan jika harus melewati batas normal sekalipun. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.